Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, kelas 5I dengan NIM E1E019335 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi pada video saya ini saya akan menjawab dari ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD dengan dosen pengampu Bapak Heri Setiawan MPD. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal tersebut. Kita langsung saja akan membacakan soal ujian tengah semester pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu 1. Belajar bahasa, belajar melalui bahasa, belajar tentang bahasa. Jelaskan makna setiap tipe belajar bahasa tersebut sesuai materi yang telah Anda pelajari. Jadi jawabannya, konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia, Holiday menyatakan ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa. Pertama, belajar bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu 1. Kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan melalui berbicara maupun tertulis melalui menulis, serta yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Secara implisit, kemampuan itu tentu saja melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatik. Kemampuan pragmatik merupakan kesanggupan pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks berbahasa itu sendiri. Belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Belajar tentang bahasa. Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Lalu dari ketiga tipe belajar bahasa tersebut, mana yang dipelajari di SD? Belajar bahasa Indonesia untuk siswa SD pada dasarnya bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Berfokus pada penguasaan berbahasa tipe 1 belajar bahasa dan dapat diterapkan bagi berbagai keperluan untuk bermacam situasi seperti belajar, berpikir, berekspresi, bersosialisasi, bergaul, dan lain-lain. Tipe 2 belajar melalui bahasa agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik, maka siswa perlu menguasai kaidah bahasa. Tipe 3 belajar tentang bahasa. Dalam konteks ini, penguasaan kaidah bahasa bukan tujuan, melainkan hanyalah sebagai alat agar kemampuan berbahasa dapat berkembang dengan baik. Ketiganya dipelajari anak secara bersamaan. Kemampuan berbahasa, pengetahuan tentang bahasa, dan pemahaman anak tentang dunia terjadi secara simultan. Pemahaman tentang apa itu bahasa, seperti apa belajar, dan bagaimana anak bisa belajar bahasa, seyogianya menjadi pijakan guru dalam merancang bahasa. Dari ketiga hal itu diturunkan paradigma atau cara pandang belajar bahasa di SD seperti berikut. 1. Imersi, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan menerjunkan siswa secara langsung dan kegiatan berbahasa yang dipelajarinya. Kedua, pengerjaan, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk
terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. 3. Demonstrasi, yaitu siswa belajar bahasa melalui demonstrasi dengan pemodelan dan dukungan yang disediakan guru. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas bahasa yang akan dilakukannya. 5. Uji coba, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari perspektif atau sudut pandang siswa. Yang keenam, harapan, artinya siswa akan berupaya untuk sukses berhasil dalam belajar. Paradigma pembelajaran bahasa tersebut merupakan rambu bagi guru untuk memilih dan menerapkan strategi pembelajaran bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia di SD. 2. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, diantaranya: pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Pembelajaran mendorong siswa menjadi pembelajar aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu dalam bentuk final. Pada awal pembelajaran, guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan menyampaikan informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013, kegiatan inti dimulai dengan siswa mengganti fenomena atau fakta tertentu. Oleh karena itu, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari belajar berbasis aneka sumber. Pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, dan lain-lain. Pada metode proyek pemecahan masalah atau inquiry, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar luar kelas. Selanjutnya, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran Selanjutnya, pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Karena itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 memerlukan waktu yang lebih banyak dan memanfaatkan ruang dan waktu secara integratif. Pembelajaran tidak hanya memanfaatkan waktu dalam kelas. Ketiga, pendekatan metode dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia berikut. Menemukan apa makna komponen ini, bagaimana bentuk pelaksanaannya, apa urgensi komponen menemukan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, pemodelan apa makna komponen ini, bagaimana bentuk pelaksanaannya, apa urgensi komponen pemodelan sehingga perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, refleksi apa makna komponen ini, bagaimana bentuk pelaksanaannya, apa urgensi komponen refleksi sehingga perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Baik, jawabannya, yang pertama, makna atau inquiry merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual.
Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diperoleh dengan cara menemukan sendiri. Bentuk pelaksanaan. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa tidak dari hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapinya. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang dirancang guru harus berbentuk kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan. Langkah-langkah pembelajaran dimulai dengan merumuskan masalah, mengamati, menganalisis, dan mengomunikasikan. Apa urgensi komponen menemukan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Metode inquiry yang berpusat pada siswa adalah menemukan. Siswa diberi kesempatan menjadi ilmuwan dengan melakukan kegiatan awal dalam pengamatan, pertanyaan, dugaan, mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Selain itu, dalam inquiry digunakan dan dikembangkan keterampilan berpikir kritis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil dari menemukan sendiri. Makna, maksud dari pemodelan adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, bahkan bisa ditiru. Bentuk pelaksanaan. Dalam praktiknya, guru bukan merupakan satu-satunya model karena model yang disampaikan akan menjadi sumber kompetisi yang akan dicapai. Makna. Maksud dari pemodelan adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, bahkan bisa ditiru oleh siswa. Bentuk pelaksanaan. Dalam praktiknya, guru bukan merupakan satu-satunya model karena model yang disampaikan akan menjadi standar kompetensi yang akan dicapai. Maka jika guru tidak mampu menjadi model, jangan sekali-kali memaksakan diri. Guru dapat mendatangkan model dari luar. Model tersebut bisa dari siswa yang dianggap mampu atau para pakar ke dalam kelas. Model yang dimaksud bisa berupa pemberian contoh tentang misalnya cara mengoperasikan semua sesuatu, menunjukkan hasil karya, mempertontonkan suatu penampilan. Apa urgensi komponen pemodelan sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Pemodelan berarti hal yang berkaitan dengan model atau contoh, pola atau acuan. Sumanto menjelaskan bahwa pemodelan atau modeling adalah suatu bentuk belajar yang mengikuti kelakuan orang lain sebagai model. Modeling dapat dipakai untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan akademik dan motorik. Berpendapat bahwa teknik pemodelan dalam pembelajaran menjadi strategi kunci. Pemodelan menulis merupakan bagian pembelajaran menulis yang penting. Pemodelan dapat berupa contoh-contoh tindakan. Konsep pemodelan dalam pembelajaran itu adalah 1. Membahasakan gagasan yang guru pikirkan. 2. Mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswa untuk belajar berperilaku. 3. Melakukan apa yang guru inginkan agar siswa melakukannya. Makna atau reflection adalah cara berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas atau pengetahuan yang baru diterima. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah untuk melihat sudah sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya dapat mengedepankan di benak siswa. Bentuk pelaksanaan. Kegiatan refleksi ini harus selalu dilakukan sebelum guru mengakhiri proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuannya. Dengan memikirkan apa yang baru saja dipelajari, menelaah, merespon semua kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran, bahkan memberikan masukan atau saran jika diperlukan. Siswa akan menyadari bahwa pengetahuan yang baru diperolehnya merupakan pengayaan atau bahkan revisi dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kesadaran semacam ini penting ditanamkan pada siswa agar bersikap terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan baru. Apa urgensi komponen refleksi sehingga perlu dibiasakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD? Menurut Charlotte Danielson dalam buku Enhancing Professional Practice, agar produktif, refleksi atas pembelajaran harus sistematis dan analitis. Ketika pelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya,
Seorang guru tidak cukup jika hanya mengenali bahwa pembelajaran tidak berhasil, melainkan juga harus perlu menentukan alasan untuk hasil yang dimaksud. Hanya apabila alasan-alasan tidak berhasilnya pembelajaran tersebut dipahami, guru akan dapat meningkatkan pelajaran atau hal-hal lain pada pelajaran yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan keterampilan dalam refleksi, seseorang harus belajar bagaimana menganalisis semua keputusan yang dibuat dalam merancang pembelajaran dan pengaturan seketika yang dibuat sepanjang proses pembelajaran itu sendiri. Dalam melakukan refleksi harus dipahami bahwa poin pentingnya bukan apakah proses pembelajaran berjalan lancar atau tidaknya. Yang terpenting dari refleksi ini adalah guru mampu menentukan mengapa pelajaran tidak memuaskan atau aktivitas materi pelajaran tidak tepat, langkah-langkah yang lemah atau pengelompokan siswa yang tidak tepat, sehingga dapat diperbaiki di waktu mendatang. Selanjutnya nomor 4, IPK dan tujuan pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran, indikator pencapaian kompetisi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama dalam pembelajaran setiap jenjang kelas di sekolah dasar. Jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait IPK. Tujuan pembelajaran dalam tabel kata kerja operasional kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill. Dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda beserta contohnya. Perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Melalui putaran video, pembelajaran siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas, apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen apa yang kurang? Bagaimana perumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran efektif? Jawabannya A. LOTS merupakan kependekan dari Lower Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah C1, C2, dan C3, sedangkan HOTS yaitu Higher Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi C4, C5, dan C6. B. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang mana tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Tujuan pembelajaran setidaknya mempunyai syarat yaitu A, B, C, D. A, B, C, D yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Audience dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik. Audience dalam hal ini merupakan pihak peserta yang berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Maka dari itu, ketika merumuskan tujuan pembelajaran, tempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek yang diharapkan. Contoh, peserta didik dapat. B. Behavior. Behavior merupakan kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penulisan behavior dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja, misalnya menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, menyimak, dan lain sebagainya. Contoh, menjelaskan kata sapaan dalam dongeng. C. Condition adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan dengan membaca teks. D. Degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Tingkatan ini bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Contoh, dengan baik dan benar. Contohnya, dengan membaca teks dongeng. C. Condition. Siswa
Audiens mampu menjelaskan kata sapaan dalam dongeng. Behavior dengan baik dan benar. Degree. Analisis contoh tujuan pembelajaran. Melalui pemutaran video pembelajaran, condition, siswa, audiens dapat membacakan puisi karya pribadi, behavior. Kaidah penulisan tujuan pembelajaran tersebut tidak tepat karena belum terdapat komponen degree atau D. Degree-nya yang dimana degree tingkat pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Siswa audiens dapat membuat puisi karya pribadi, behavior. Kaidah penulisan belum tepat karena belum terdapat komponen A, B, C, D. Secara tepat hanya terdapat siswa audiens dapat membuat puisi karya pribadi, behavior. Belum terdapat komponen C atau condition, aktivitas dilakukan peserta didik, degree, atau belum ada tingkat minimal dari materi yang disampaikan. Mungkin itu saja jawaban dari ujian tengah semester pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.